Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan sistem informasi berbasis internet. Kelompok ini yang pertama ada Octavia, Nazwa Firdayanova, Anissa Miftahul Jannah, Siti Nur Aziza Amelia, Nove, saya sendiri Torik dan Hafiz. Langsung saja slide satunya dibacakan Saya dua. oleh Nazwa. Oke, untuk pengertian, sistem informasi berbasis internet adalah sistem yang menggunakan internet untuk mengelola dan menyampaikan informasi secara online. Sistem ini memungkinkan pengguna mengakses informasi serta melakukan berbagai aktivitas kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Sistem informasi berbasis internet mengintegrasikan teknologi informasi, jaringan internet, basis data, perangkat lunak, dan pengguna dalam satu kesatuan. Tujuan utama sistem ini adalah menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan relevan untuk mendukung kegiatan operasional serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, cara kerjanya. Sistem informasi berbasis internet bekerja melalui proses pertukaran data antara pengguna, server, dan database melalui jaringan internet. Sistem informasi berbasis internet bekerja dengan memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan pengguna, server, aplikasi, dan basis data sehingga informasi dapat diproses dan disampaikan secara online. Proses kerjanya melibatkan beberapa tahapan yang saling terintegrasi seperti penggunaan mengakses sistem, kedua, permintaan request dikirim ke server. Ketiga, server memproses permintaan. Keempat, akses ke database. Kelima, pengolahan data menjadi informasi. Keenam, pengiriman hasil ke pengguna. Terakhir itu informasi ditampilkan. Next. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu, pertama, akses informasi kapan saja dan di mana saja. Penyebaran informasi lebih cepat, efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan produktivitas, mendukung kolaborasi, data terpusat dan mudah dikelola, dan skalabilitas tinggi. Kekurangannya ada bergantung pada koneksi internet, risiko keamanan data, membutuhkan biaya pengembangan dan pemeliharaan, ketergantungan pada teknologi, memerlukan keahlian khusus, ancaman virus dan malware, dan masalah privasi. Selanjutnya ada penerapan. Sistem informasi berbasis internet digunakan untuk mengelola dan menyebarkan informasi melalui internet agar pekerjaan lebih efisien dan efektif. Penerapannya banyak digunakan dalam bidang perdagangan dan bisnis. Contohnya seperti e-commerce, e-business, sistem penjualan online, CRM atau Customer Relation Management, dan digital marketing. Next. Di sini ada tantangannya ada 3, yaitu cracker. Cracker adalah orang yang masuk ke sistem komputer secara ilegal. Tujuannya cenderung merusak, mencuri, atau menyalahgunakan data dan sistem. Memiliki kemampuan yang mirip dengan hacker, tetapi digunakan untuk tujuan yang merugikan. Tindakan cracker menyebabkan istilah hacker sering dipandang negatif oleh masyarakat. Yang kedua, Pracker. Pracker adalah pelaku kejahatan yang menyalahgunakan jaringan telepon. Kegiatannya meliputi penyadapan percakapan dan penggunaan layanan telepon secara ilegal. Fracking berkembang sejak ditemukannya cara memanipulasi sistem telepon untuk melakukan panggilan jarak jauh tanpa biaya. Tindakan ini merugikan penyedia layanan telekomunikasi dan pengguna lainnya. Yang ketiga ada carder. Carder adalah pelaku kejahatan yang menggunakan atau memanipulasi data kartu kredit milik orang lain. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Kejahatan carding dapat menyebabkan kerugian finansial bagi korban dan lembaga keuangan. Perkembangan teknologi membuat metode carding semakin beragam dan berbahaya. Next. Model penyampaian, di sini ada e-business dan e-commerce. E-business penggunaan jaringan dalam pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi dan kolaborasi perusahaan dan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.
Yang kedua ada e-commerce. E-commerce adalah suatu proses pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan produk dan jasa melalui jaringan. Next, dilanjutkan. Oke, kita akan membaca perbedaan utama e-business dan e-commerce. Dari aspek e-commerce sendiri kita harus mempunyai fokus utama yang dimana transaksi jual beli atau pertukaran uang dan barang. E-business memiliki akses keseluruhan proses operasional bisnis. Lingkup aspeknya sendiri untuk e-commerce kita memiliki sempit yang dimana hanya di situs web atau aplikasi. E-business sendiri luas yang mencakup CRM, ERP, HRD, dan produksi. Aspek untuk jaringan umumnya menggunakan internet pada e-commerce, dan e-business memiliki atau menggunakan internet, intranet, dan extranet. Aspek tujuannya adalah untuk e-commerce menghasilkan pendapatan dari penjualan, dan untuk e-business efisiensi, optimalisasi proses dan edukasi pelanggan. Next. Cara kerja dan contoh penerapan. E-commerce sendiri adalah fokus pada perpindahan kepemilikan produk. Contohnya meliputi business to consumer atau B2C, yang dimana adalah toko online yang langsung melayani pelanggan seperti membeli pakaian di Shopee atau Tokopedia atau platform online lainnya. Consumer to consumer C2C, yang dimana transaksi antar individu seperti menjual barang bekas melalui OLX atau fitur marketplace media sosial lainnya. E-business tersendiri adalah menggunakan teknologi digital agar bisnis dapat berjalan dengan efektif. Contohnya meliputi manajemen operasional, yang dimana perusahaan menggunakan sistem ERP untuk melacak stok barang dari pabrik hingga sampai ke konsumen. Yang kedua adalah manajemen pelanggan, yang dimana menggunakan perangkat lunak CRM untuk mencatat riwayat pembelian dan merespon keluhan klien dengan cepat. Yang ketiga adalah keuangan dan SDM, penggunaan sistem payroll digital atau sistem pelaporan pajak online. Next, ada type of e-commerce dan business models. Business to business adalah B2B, business to customer to consumer adalah B2C, consumer to consumer adalah C2C, consumer to business adalah C2B, dan business to government adalah B2G, dan consumer to government adalah C2G. Oke, next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lanjut, yaitu business to business atau B2B. B2B adalah transaksi elektronik yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Model ini biasanya digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan, atau layanan yang mendukung operasional bisnis. Contohnya, pabrik sepatu membeli bahan kulit dari perusahaan pemasok. Lalu selanjutnya ada business to consumer atau B2C. B2C adalah model e-commerce di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contohnya ada 3. Yang pertama, membeli pakaian melalui Shopee atau Tokopedia. Yang kedua, memesan tiket pesawat melalui website maskapai. Yang ketiga, berlangganan layanan streaming film secara online. Next. Lanjut, ada consumer to consumer atau C2C. C2C adalah transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya melalui platform digital sebagai perantara. Contohnya, menjual handphone bekas kepada pengguna lain melalui OLX atau marketplace, menjual barang pre-loved melalui media sosial. Lalu ada consumer to business atau C2B. C2B adalah model di mana individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya, seorang desainer grafis membuat logo untuk perusahaan. Fotografer menjual hasil fotonya kepada perusahaan media. Influencer mempromosikan produk sebuah perusahaan di media sosial. Next. Lalu ada business to government atau B2G. B2G merupakan transaksi antara perusahaan dengan instansi pemerintah, biasanya melalui sistem pengadaan atau tender elektronik. Contohnya, perusahaan teknologi membuat sistem informasi untuk kementerian. Perusahaan konstruksi membangun gedung pemerintahan. Perusahaan alat kesehatan memasok peralatan ke rumah sakit pemerintah. Lalu ada consumer to government atau C2G. C2G adalah transaksi yang dilakukan masyarakat secara langsung dengan pemerintah melalui layanan digital. Contohnya,
membayar pajak kendaraan secara online, membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB melalui internet. Next. Studi kasus sistem informasi berbasis internet pada Shopee. Shopee merupakan platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 dan menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Shopee menyediakan layanan jual beli online yang menghubungkan penjualan dan pembeli melalui internet. Selain sebagai marketplace, Shopee juga mengelola pembayaran digital, logistik, promosi dan layanan pelanggan sehingga termasuk dalam penerapan e-business. Permasalahan, sebelum adanya marketplace seperti Shopee, banyak UMKM menghadapi beberapa kendala. 1. Jangkauan pemasaran terbatas pada wilayah tertentu. 2. Biaya membuka toko fisik cukup besar. 3. Sulit menemukan pelanggan baru. 4. Transaksi dan promosi masih dilakukan secara manual. Next. Solusi sistem informasi Shopee. Shopee membangun sistem informasi berbasis internet yang mengintegrasikan berbagai layanan, yaitu 1. Katalog produk online, 2. Sistem pencarian dan rekomendasi produk, 3. Keranjang belanja atau shopping cart, 4. Shopee Pay sebagai pembayaran digital, 5. Shopee Express dan layanan logistik lainnya, 6. Fitur chat antara penjual dan pembeli, 7. Shopee Live dan Shopee Video untuk promosi produk, 8. Sistem pelacakan pengiriman secara real time. Alur proses bisnis. 1. Penjual mendaftarkan toko dan mengunggah produk. Kedua, membeli mencari produk melalui aplikasi Shopee. Ketiga, pembeli melakukan pemesanan. Keempat, pembayaran dilakukan melalui metode yang tersedia. Kelima, sistem pengiriman notifikasi kepada penjual. Keenam, penjual memproses dan mengirim barang. Ketujuh, membeli dapat melacak status pengiriman. Kedelapan, setelah barang diterima, dana diteruskan kepada penjual. Pembeli memberikan ulasan dan penilaian produk. Next. Selanjutnya ada analisis e-commerce pada Shopee. Sebagai e-commerce, Shopee berfungsi sebagai media transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli. Fitur seperti gratis ongkir, voucher, diskon, dan sistem pembayaran aman dan ulasan pelanggan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu ada analisis e-business pada Shopee. Shopee tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga mengelola keseluruhan proses bisnis digital, antara lain digital marketing melalui iklan dan Shopee Live, customer relationship management atau CRM melalui chat dan layanan pelanggan. Terus ada supply chain management atau CSM melalui integrasi logistik dan gudang. Lalu ada sistem pembayaran digital menggunakan Shopee Pay, analisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk. Lalu ada manfaat yang diperoleh bagi penjual. Yang pertama ada dapat menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia. Lalu ada biaya operasional lebih rendah dibanding toko fisik. Terus ada proses promosi lebih mudah dan penjualan dapat dipantau secara real time. Terus bagi pembeli manfaatnya belanja dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Banyak pilihan produk dan harga. Tersedia sistem pembayaran yang aman, dan dapat melihat ulasan sebelum membeli produk. Selanjutnya ada cara mengatasi tantangan sistem informasi berbasis internet. Yang pertama adalah mengatasi masalah keamanan data dan privasi. Keamanan adalah risiko utama dalam sistem yang terhubung ke internet. Hal ini dapat diatasi melalui beberapa pendekatan berikut. Pertama, ada terapkan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. 2. Gunakan autentikasi berlapis MFA untuk akses akun. Perbarui perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah. Yang terakhir adalah lakukan pencadangan data secara berkala. Yang kedua, mengatasi kendala jaringan dan kinerja sistem. Sistem yang lambat atau tidak stabil akan menurunkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Solusi untuk masalah ini adalah gunakan Content Delivery Network untuk mempercepat akses. Tingkatkan infrastruktur cloud agar kapasitas server lebih fleksibel.
Optimalkan bandwidth dengan membatasi pengguna yang tidak perlu. Lakukan load balancing untuk membagi beban traffic secara merata. Next. Yang ketiga, menghadapi adaptasi penggunaan dan SDM. Penolakan terhadap sistem baru dan kurangnya keterampilan digital sering menghambat implementasi. Cara mengatasinya adalah adakan pelatihan berkala untuk meningkatkan literasi digital staff. Libatkan pengguna akhir sejak tahap awal pengembangan. Buat antarmuka yang ramah dan mudah dipahami. Yang terakhir ada menyelaraskan sistem dengan tujuan bisnis. Sistem informasi harus mendukung kebutuhan operasional harian. Pendekatan solutif untuk tantangan ini adalah evaluasi sistem secara rutin agar tetap selaras dengan strategi perusahaan. Pilih teknologi yang tepat dan sesuai dengan skala bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.